Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi di podcast Sabta TV bareng Ustazah Nini. Kali ini kita nggak sendirian nih, melainkan ada Ustazah cantik. Siapa lagi kalau bukan Ustazah Rima. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustazah Dini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Khair, alhamdulillah. Luar biasa, mantap. Teman-teman semuanya, kalian pasti tahu kan kalau Ustazah Rima ini adalah guru mata pelajaran yang sering kalian anggap sebagai mata pelajaran super menyeramkan. Terus karena banyak rumusnya, perhitungannya rumit luar biasa. Apalagi kalau bukan pelajaran fisika. Wah, kayaknya kalau dengar fisika tuh pasti banyak yang susah kayaknya nih. Serem nih, iya nggak sih Ustazah? Bener banget sih ini. Apalagi teman-teman yang sudah membaca soalnya terus aduh gimana nih cara ngerjainnya, pakai rumus yang mana, rumusnya terlalu banyak dan sebagainya gitu. Kalau gitu Ustazah Rima perlu nih ngasih pemahaman ke seluruh teman-teman yang lagi nonton podcast Sabta TV kalau sebenarnya fisika itu nggak sesulit itu loh. Fisika itu menyenangkan loh. Silahkan Ustazah. Bener banget teman-teman, sebenarnya fisika itu tidak semenyeramkan yang kalian bayangkan. Kalian itu hanya membayangkan soal itu karena aduh pakai rumus yang mana ya, aduh gimana ini caranya, begitu. Padahal kita tanpa disadari kita juga sudah menerapkan hukum-hukum fisika, kita juga sudah belajar fisika di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kita duduk di sini aja juga sudah masuk nih hukum fisika yang ada gitu, seperti ganti siang dan malam dan sebagainya. Kita berjalan pun, kita hanya diam berdiri pun juga sudah ada itu Ustazah Andini fisikanya. Oh iya, bener banget ya. Apalagi kalau orang berdiri itu kan udah masuk ke gaya gravitasi. Betul banget. Berjalan, berapa kecepatannya. Betul banget. Oh, Gitu jangan-jangan kan. Ustazah Dini juga fisika nih. Suka sama fisika, kan fisika menyenangkan, bener kan? Bener banget. Fisika tuh menyenangkan Ustazah sebenarnya. Kasih tips dan trik dong buat teman-teman yang lagi lihat podcast kita hari ini Ustazah, supaya makin cinta sama yang namanya fisika. Oke, jadi gini teman-teman, kalian kalau lagi mengerjakan soal fisika, kalian yang pertama itu kalian harus membayangkan soal cerita yang sedang kalian baca. Karena apa? Karena fisika itu dibayangkan. Oh, misalkan ada soal Ustazah Andini sedang berjalan dengan kecepatan sekian. Setelah itu berapa kecepatan akhirnya ketika Ustazah Andini sudah mencapai waktu 2 detik. Itu bisa dicari juga Ustazah Andini gitu. Nah, dari situ yang pertama kalian harus bisa membayangkan soal, apa maksud soal. Dan yang kedua, kalian harus menggambar apa sih fisikanya, ini harus digambar supaya kalian ini tidak hanya dibayang-bayang teman-teman. Jadi kalian bisa merealisasikan, oh ternyata ini loh yang dimaksud seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalau kalian sudah menggambar, sudah membayangkan, nah kalian baca lagi nih di soal apa saja yang diketahui. Misalkan kecepatan akhir ketika ketika Ustazah Andini sudah mencapai waktu 2 sekon. Nah berarti apanya tuh yang 2 sekon? Waktunya. Kemudian hingga kecepatan awalnya pasti diam kan, misalkan berarti 0. Nah seperti itu Ustazah. Setelah itu, makanya kenapa biasanya guru kalian itu selalu menerapkan harus ditulis yang namanya ditanya, diketahui, Ya, dijawab. Nah itu Ustazah, itu salah satu trik untuk supaya kita itu mudah untuk menentukan rumus mana yang akan digunakan untuk mengerjakan atau menyelesaikan soal-soal tersebut, begitu. Contoh soal energi kinetik. Soalnya, seorang atlet peloncat memiliki massa 50 kg dan meloncat dengan kecepatan 2 meter per second. Berapakah energi kinetik atlet tersebut? Cara menjawabnya, penyelesaian diketahui. Yang diketahui dari soal adalah massa 50 kg. Massa simbolnya M, nilainya 50 kg. Kemudian yang diketahui selanjutnya adalah
kecepatan. Kecepatan, simbolnya V, nilainya 2 meter per second. Kemudian ada lagi yang diketahui dari soal? Tidak, hanya ada 2. Kemudian selanjutnya ditanya. Yang ditanyakan dari soal adalah besar energi kinetik. Maka simbolnya EK. Cara menjawabnya, jangan lupa menggunakan rumus energi kinetik. EK sama dengan setengah dikali M dikali dengan V kuadrat. Setengahnya itu sudah tetapan, maka nilainya sama. Kemudian masanya berapa? 50 kg. Dikali dengan V kuadrat. V-nya adalah 2 meter per second. Jangan lupa ada kuadratnya. Kemudian sekarang kita hitung. Yang kita hitung duluan adalah 50 dibagi dengan 2 sama dengan 25. Kemudian 25 dikalikan 1, maka hasilnya tetap 25. Tanda kali. 2 meter per second kuadrat, artinya 2 pangkat 2 atau 2 kali 2. Maka 2 kali 2 hasilnya 4. Sekarang dihitung 25 dikalikan 4 sama dengan 100. Jangan lupa satuan dari energi kinetik adalah joule. Jadi energi yang dibutuhkan atlet tersebut sebesar 100 joule. Berarti sebenarnya rumus-rumus fisika itu berdasarkan soalnya ya. Bener Jadi banget. nggak serumit dan sesusah dibayangkan karena harus ditulis, harus latihan setiap hari. Nah, harus gitu ya. ditulis, harus bisa membayangkan, harus bisa menggambar. Misalkan tentang gaya apa saja nih yang bekerja pada benda tersebut, begitu Ustazah. Nah Ustazah Rima, kalau tadi kita udah bagi tips dan trik tentang fisika yang sebenarnya nggak susah dan mudah untuk dipahami, sekarang Ustazah Rima boleh dong kasih pesan supaya anak-anak nih makin cinta belajar, makin cinta berlatih. Soalnya kalau kata peribahasa kan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kalau nggak kenal fisika pasti dikirainnya, waduh botak aku nih kalau masuk IPA belajar fisika. Bener nggak Ustazah? Dong kasih tips, kasih motivasi. Kalau kata Ustazah Andi ini, tak kenal maka tak sayang. Kalau kata fisika, tidak menulis maka tidak bisa. Jadi kalau kalian teman-teman ingin bisa belajar fisika, kalian harus menulis. Tidak boleh malas menulis. Karena apa? Fisika itu tidak hanya bisa hanya dibayangkan, benar, harus ditulis. Menghitung pun juga harus ditulis, karena biasanya memang ada beberapa teman-teman yang memang ketika di awang-awang itu bisa menghitung sekian kali sekian, nah hasilnya ada gitu kan, Tapi itu kayaknya sepersekian persen aja. Bener banget. Karena fisika juga butuh ketelitian gitu. Misalkan soal yang di A itu berkaitan dengan soal yang di B, maka yang kalau di yang A salah, Pasti yang yang B B juga salah. Iya Bener begitu. Jadi kalian yang pertama nggak boleh malas menulis, harus banyak-banyak menulis dan harus banyak-banyak latihan soal. Karena kembali lagi, fisika itu adalah ilmu yang ada di alam semesta, teman-teman. Jadi kemungkinan akan soal fisika itu banyak banget dan kadang itu tidak bisa kita prediksi gitu, karena memang itu tadi dia itu akan akan berkaitan seiring dengan fenomena-fenomena yang ada di kehidupan kita gitu. Intinya harus rajin berlatih, menulis, terus pokoknya jangan sampai lengah atau lelah untuk belajar. Iya benar ya Ustazah Rima ya. Iya. Pokoknya harus inget-inget tuh, dicatat dengan jelas. Kalian kalau mau mudah belajar fisika harus sering latihan. Menulis berarti bertemannya sama bolpen, kertas buram, terus pensil, kayak gitu ya. Iya kan? betul banget. Fisika tuh mudah kok berarti ya. Mudah, asalkan kalian bisa membayangkan, menggambar, itu sudah bisalah mengerjakan soalnya, sudah bisalah menentukan pakai rumus yang mana untuk mendapatkan jawabannya gitu. Oke, thank you ya Ustazah Rima. Gimana, kalian udah mulai makin cinta sama fisika? Harus dong, karena ilmu yang penting nih, karena dia bisa diterapkan nggak cuman dalam mata pelajaran soal
fisika aja, tapi di kehidupan sehari-hari juga sangat bermanfaat. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim nih Ustazah Rima, kita udah di ujung akhir podcast Safta TV kali ini. Terima kasih ya udah kasih motivasi, udah ngasih semangat dan juga ngasih tips and trick buat teman-teman semua biar rajin dan giat lagi belajarnya. Ustazah Rima, terima kasih atas waktunya ya. Sama-sama Ustazah Nini. Gimana? Suka sama podcast Safta TV? Suka dong. Jangan lupa ya teman-teman semuanya, like, subscribe, and comment. Bener banget. Di podcast Safta TV. Podcast Safta TV, sarangnya annyeong. Dadah, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wa ilayah. Ustazah Nini pamit undur diri. Ustazah Rima juga pamit undur diri. Ingat, jangan lupa belajar. Fisika harus menulis. Oke, amin. Semuanya harus bisa fisika. Amin amin ya rabbal alamin. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.